Jumpa kembali pemirsa dalam acara At Home, Home Sweet Home, di mana kami dari Family First Indonesia sedang mendiskusikan topik-topik yang hangat dan menarik seputar dunia parenting. Dan hari ini kami sedang mendiskusikan tentang apa yang orang tua harus lakukan ketika prestasi anak menurun. Bu Krisna, ini ada seorang ibu yang pernah mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke Family First Indonesia, dan dia berkata begini, saya ini punya anak di kelas 10 ya, ini berarti anak SMA ya Bu ya. Dan saya menemukan prestasi anak saya ini menurun drastis setelah dia memiliki pacar. Wah, ini. Waduh, ini baru nih, faktor yang membuat prestasi menurun pacar ternyata gitu ya. Bagaimana saya mesti bersikap kepada anak saya, karena anak saya ini adatnya keras kepala. Dan kalau dinasihati suka melawan. Jadi berarti lagi hot-hotnya nih pacarannya gitu ya, sampai ditegur pun nggak mau ini oleh ibunya. Gimana nih? Iya Pak Him ya, dan juga pemirsa sekalian, anak SMU kelas 10 kira-kira belasan tahun ini usianya 15, 16. Jadi secara psikologi memang naturnya, dorongan alamiahnya, ketertarikan dengan lawan jenis itu sudah ada. Ini yang orang tua harus pahami ketika anak-anak Anda duduk di bangku SMU. Mereka itu sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ya memang akibatnya salah satunya seperti ini nih, kalau memang kemudian melalaikan tugas utamanya untuk belajar, setiap hari mungkin surat-suratan, malam-malam handphone-handphonean terus, saatnya mungkin mengerjakan PR dia masih terus terbayang-bayang terus ya. Belajar dia ingat pacarnya, makan ingat pacarnya, itu ke belakang pun ke kayak lagu juga. Kalau makan ingat kamu itu ya. Nah ini kalau seperti ini memang orang tua mesti bicaralah ya, nggak bisa kalau kita membiarkan. Tapi memang adatnya anak si ibu tadi kan memang keras gitu ya. Nah ini mari ambil waktu. Kemudian kalau saya nih, anak saya udah kuliah ya, sudah kuliah. Saya beberapa kali menasihati anak saya, kamu itu ganteng gitu ya, kamu pintar main musik, kamu itu pintar fotografi. Artinya banyak kekayaan yang memang dia miliki, kekayaan tanda kutip gitu ya. Nah ini saya bilang dengan jujur, kamu pasti yang nyenengin nanti wanita itu banyak, gitu ya. Pasti cewek-cewek nanti yang naksir kamu itu banyak. Mama percaya itu. Tetapi kalau kamu pacaran di masa SMA, itu kan masa yang belum dewasa, nak. Ya kadang-kala bisa, kalau nggak bisa membendung libido itu niat untuk mencoba hasrat seksualnya, bisa hamil di luar nikah, gitu ya. Kemudian ketika kamu belum cukup dewasa membagi waktu, nilaimu bisa merosot. Nah, saya percaya ibu ini juga bisa memberikan masukan seperti itu. Baiklah bicara pada putri ibu, tapi yang pasti ketika hubungan kadang-kala sudah tidak baik, ya anaknya kemudian sulit dikasih tahu. Berarti kan harus ada diperbaiki dulu. Harus diperbaiki dulu. Kemudian waktunya juga harus tepat. Mungkin pas suasananya enak, pas makan makanan kesukaan dia, pas memang dia sedang humor ya, setelah masuk mama itu bangga punya anak kamu. Tapi nih, lihat kamu sekarang kok deket dengan ini dan membuat misalnya si A gitu ya, membuat nilai kamu menurun, tidurnya malam terus, kemudian sekarang lihat aja badan kamu tuh kurus loh, ya ini terlalu memikirkan, ini efeknya nanti nggak bagus. Gimana kalau misalnya bolehlah sekarang berteman baik dulu, nanti nek jodoh juga nggak kemana. Gimana kalau istilahnya seperti ini yang mungkin orang tua harus lakukan ya, memberitahu, kemudian perbaiki relasi supaya ketika relasi dekat, anak Anda mudah untuk menerima nasihat Anda dan dikasih rambu-rambu. Sebisa mungkin jangan di usia SMU, karena masih labil, belum cukup dewasa, banyak sekali hal-hal negatif yang bisa terjadi di usia-usia SMU. Kalau sekarang saya bilang ke anak saya, nak, kamu kan udah kuliah semester 4, kok ada cewek yang sudah deket? Enggak lah mah, dia bilang gitu. Nanti kalau ada cewek, saya akan pasang fotonya di profil WA saya gitu. Jadi mama bisa lihat dari situ, ntar tak kenalin. Tapi justru karena dia berpikir dewasa, pemirsa juga harus paham ketika anak semakin dewasa, dia mengerti nih tipikal perempuan yang baik, wanita yang bagus, yang tanggung jawab, pria yang bagus, yang bisa diandalkan seperti apa. Jadi mereka tidak akan mudah jatuh cinta dan tidak mempengaruhi
menurunnya prestasi itu. Jadi memang dalam kasus ini memang ada sebuah relasi yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian setelah ibu ini bisa memperbaiki hubungannya karena tidak ada cara lain untuk seorang ayah atau seorang ibu bisa memberikan nasihat ataupun pengajaran atau penanaman nilai-nilai dengan cara yang efektif dan langsung didengar oleh anak-anaknya tanpa sebuah hubungannya, Bu. Pasti perlu hubungan dulu. Kalau hubungannya rusak perlu diperbaiki. Kalau memang dari orang tua perlu minta maaf, maka legowolah, berbesar hatilah dan rendahkan diri Anda untuk minta maaf pada anak supaya relasinya pulih kembali, gitu Bu Krisna. Iya, Pak Him, saya pernah juga ketika melayanan di Family First gitu ya, ada yang bertanya begini, Ibu, saya itu punya 2 anak gitu ya. Anak yang pertama itu prestasi dalam hal musiknya banyak sekali gitu ya. Temennya di mana saja itu banyak, dia sangat gaul. Tak beda dengan anak yang kedua. Anak yang kedua ini kutu buku, temennya dikit bisa dihitung dengan tangan yang 5 jari ini gitu ya. Tapi dia selalu ranking. Lah kira-kira dari 2 anak yang satu gaul, banyak temen tapi nilainya pas-pasan nih Pak Him. Dan yang kedua yang berhasil tapi temennya cuma dikit, itu yang nanti kemungkinan akan berprestasi bagus yang mana nih Pak Him? Iya, pada prinsipnya setiap anak punya keberhasilannya sendiri-sendiri. Ketika seorang anak meskipun secara nilai akademis tidak yang hebat, menonjol gitu ya, menonjol, tapi dia punya teman yang banyak, berarti dia berhasil membangun relasi. Dan dalam bisnis, dalam pekerjaan sedikit banyak, bukan masalah apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda kenal itu bisa mempengaruhi seberapa jauh Anda berhasil. Artinya bahwa koneksi yang banyak ini mungkin bisa saya nggak bilang dimanfaatkan dalam cara negatif ya, tapi bisa digunakan sebagai satu modal untuk dia berbisnis atau berbuat. Apalagi kalau dia orangnya dipercaya ya. Apalagi dia orangnya dipercaya, dia orangnya luwes gitu ya, dan apalagi kalau udah seperti itu luwes, pandai ringan bicara, tangan, ya ringan tangan, bukan ringan tangan. Iya, makanya saya kasih untuk nolong. Untuk menolong. Gitu ya. Nah itu akan membuat apapun yang dilakukan itu akan diterima dan akan dilakukan dengan luar biasa. Tetapi anak yang kedua secara akademis mungkin dia bagus sekali, mungkin dia akan bisa menjadi peneliti, gitu ya. Dia suka meneliti, dia suka menganalisa, maka dia akan berhasil sebagai seorang peneliti. Ya kan, dia akan menemukan hal-hal yang baru, dia akan membuat program-program komputer yang baru, misalnya secara menganalisa detail, data gitu ya, dengan detail, sehingga dia bisa menemukan problemnya di mana. Dia mungkin bisa menjadi seorang akuntan yang ulung. Dia lihat laporan pembukuan, dia bisa langsung tahu ini salahnya di mana, kecolongannya di mana. Ini kan juga sebuah keberhasilan juga. Jadi masing-masing anak pasti bisa berhasil. Punya potensi ya, berhasil. Pasti punya potensi dalam bidangnya masing-masing. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita terima aja, ya sudah, gitu ya. Ya sudah, memang dia patrahnya begitu, memang dia memang bagus di situ, dan kita berdiam diri saja tidak melakukan apa-apa untuk hal-hal yang dia lemah. Tetap kita harus arahkan, tetap kita harus arahkan, tetap kita harus encourage, tetap kita harus berikan dorongan supaya anak itu sedapat mungkin memiliki kehidupan yang balance ya. Bahwa berprestasi itu bagus, tetapi punya relasi itu juga baik gitu ya. Punya relasi yang banyak itu juga luar biasa, tapi jangan sampai nilainya juga menurun. Artinya ini satu kehidupan yang seimbang. Wah, PR-nya banyak sekali ya Pak Im. Ternyata menjadi orang tua itu, Bapak Ibu jangan terlalu khawatir ketika anak Anda memang secara akademis tidak terus naik, tetapi hanya sekedar pas-pasan, tetapi jangan salah, tadi Pak Im katakan ketika di sisi-sisi lain dia bisa dipercaya, temannya banyak, itu sebuah modal juga ya, aset ke depannya bisa berhasil. Demikian juga ketika anak Anda yang satunya kok sepertinya bahasa sekarang kuper gitu ya, kurang pergaulan, tetapi untuk hal-hal akademisnya sangat menonjol, di situ juga dia menjadi peneliti ulung gitu ya, sebagai penemu ilmiah yang luar biasa. Jadi semua anak memiliki potensi yang berhasil. Aduh, tak terasa waktu kita sudah di akhir penghujung dari pertemuan perbincangan pada kali ini. Tentu harapan kami, pemirsa sekalian, memperoleh masukan-masukan yang baik dengan adanya program At Home ini. Saya Krisna Dewi Maharti. Dan saya Himawan Hadira Harja, kami dari Family First, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita pasti jumpa kembali dalam acara-acara berikutnya, dalam topik yang lebih menarik lagi dalam acara At Home. Home Sweet Home.